Percuma hidup banyak prestasi tapi sendiri nggak punya temen. Yes. Iya Kan betul. percuma juga ya banyak prestasi tapi pas mau kerja nggak punya relasi. Di tengah hiruk pikuk kesibukan dan Yes. kehidupan Yang chaos abis. yang chaos abis, nggak mungkin kalau aku bilang aku nggak pernah stres. Kita hidup tuh nggak ngejalin tentang hari ini aja, tapi tentang besok dan masa depan. Sehingga kita pastikan apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, itu emang kita rencanakan tujuan dan maknanya di akhirnya apa. Percuma kita punya masa depan, tapi kalau kita tidak punya kenangan. Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita. Bersama aku Igno. Dan aku Merlin. Seneng banget ya No, akhirnya bisa Betul. kembali lagi ketemu sama Siniar Teman Cerita di rumah di kanal YouTube Berita Umat. Umat. Nah, waktu sekolah lu gimana Me orangnya? Kita udah pakai outfit. Karena kita pakai outfit ya? sekolah nih. Kalau hari boleh ini. ceritain sedikit, itu latar belakang sekolah mana ya Kak? Gue sebenarnya baju sekolah gue udah kekecilan. Oke, ya. oke. 5 tahun yang lalu Oke. nggak bisa. Jadi gue pakai mode guru aja kali ya. Bapak guru Oke, gitu. nggak Kalau apa-apa. Kalau gue ketebak ya? murid ya. ada badge sekolahnya juga. Iya, nih. tapi di sini nggak ada kan, nggak boleh di-spill ya Di-spill. kita alumni mana. Iya, nggak boleh di-spill. Aktif gak lu dulu waktu SMA? Waktu SMA, kalau gue pribadi jujur lebih pasif sih dibanding waktu SMP. Gue lebih banyak ikut OSIS. Ikut OSIS. Waktu SMP, Ikut OSIS. SMA enggak. Kalau OSIS gue anti OSIS sebenarnya. Serius dari SMP. Dari SMP sebenarnya. Ya itu namanya dinamika lah ya, dinamika. Berarti waktu SMP, waktu sekolah lu aktifnya ngapain? Gue ya nyenyong-nyenyong lah, anak Oh, padus. anak padus. Iya. Terus kalau misalnya join organisasi berarti enggak lo sibuknya di OSIS. Dulu waktu SMP. Waktu SMP. SMA kenapa nggak lanjut OSIS? SMA gue sering nongkrong ke warpat. Oh. Gue mah anak kalem aja. Terus lo kan setahu gue ya kalau FIFA boleh di-spill nggak? FIFA Reci Suara itu kan latihan lumayan padet ya. Terus ditambah beban sekolah di Recis kan lumayan ya. Maksudnya isinya anak-anak pintar dibanding sekolah gue. Kan Recis Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Semua orang kapasitas sama ya. Recis kan lebih terkenal well known sekolah terbaik di Kota Bogor, sekolah swasta terbaik di Kota Bogor kan. Nah, kalau misalnya lu gimana sih cara ngimbangin antara si FIFA Reci Suara itu sama akademik yang gak kalah bebannya? Ya gue dibawa asik aja sih sebenarnya buat organisasi. Ibarat kalau lu capek di kelas, nah pelampiasannya biar stress reliefnya kali ya, itu di nyanyi gitu, ikut padus. Pasti lu juga dulu pernah gak sih ngalamin burnout? Burnout mungkin karena waktu itu gue banyakan ikut organisasinya di luar sekolah ya, di gereja pelayanan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah gue joinnya kayak gitu, jadi lumayan sih karena waktu itu sebagai anak SMA kayak, harusnya kan gue belajar tapi kok malah lebih aktif dan lebih nyaman organisasinya ya. Waktu itu sempet kayak, aduh gini gimana ya nilai gue, walaupun emang dari awal gak bagus-bagus banget. Kan sama sebenarnya ya. lu juga sibuk sih sebenarnya kalau gue lihat gitu. Nah di balik gemuruh aktivitas kuliah dan hiruk pikuk organisasi, tersimpan nih kisah tentang pencarian diri. Ketika beban tugas dan tuntutan peran terasa berat, terkadang tuh kita suka lupa ya, No? Betul. Dan bertanya, apa sih sebenarnya makna dari semua ini? Gue ngelakuin itu ada tujuannya gak sih ya? Apa sih yang gue cari gitu ya? Benar. Nah kita hadir sebagai ruang tenang di tengah badai, mengajak kamu berhenti sejenak menyelami hati. Dan menemukan kekuatan batin yang mungkin selama ini sebenarnya tersembunyi ya, No? Karena menjadi anak muda yang aktif tuh bukan hanya soal apa yang kita kerjakan, tapi siapa sih kita dalam setiap langkah perjalanan itu? Nah hari ini kita udah punya tamu nih di teman cerita. Iya narasumber tapi kan jadi teman cerita kita. Bener. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut ini dia Kang Zaran. Hai guys. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Halo teman cerita. Wih. Merasa terhormat sekali ya Merasa- kedatangan Jaka Kota Bogor. Aduh. Dari tadi di sini kayak Oh iya, agak lama Kayaknya gitu sebenarnya ya. dari tadi grogi sih. Karena gue kayak, wah sebelah gue nih jejak. agak kesebut tadi ada yang anti OSIS ya kebetulan. Iya, nah ini nanti kita akan spill ya. Sebenarnya ini garis keras OSIS banget nih. Nanti kita kamu kita. Gue koreksi. Kalau anti osis. Nggak jadi anti OSIS. Gak jadi. Anti osis maksudnya in a good way. Ini- Bukan. Maksudnya anti orang-orang yang gak suka OSIS.
Iya kali ya. Boleh lah melesetnya ya. Boleh dong, Kang Zahran, kita kenalan dulu sama teman-teman Boleh, cerita boleh. di rumah. Mungkin nama lengkap atau nama fanbase-nya mungkin Waduh, sebagai jajakan pasti ada banyak nama fansnya ya. panggungnya Pada mungkin. follow akun fanbase. Bagus dong. Boleh. Atau mungkin ada yang mau ngaju jadi admin. Yes, iya kan karena sibuk banget ya balesin Betul DM-nya. banget, betul banget Tika. Terus kuliah di Oke, mana sibuk. sama aktivitas lainnya boleh di-spill Oke, dong. siap. Halo teman cerita, perkenalkan saya Zahran Nasmi, Jajaka Pinilih Wakil 1 Kota Bogor yang saat ini sedang berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya merupakan seorang aktivis yang senang untuk berorganisasi, mengikuti berbagai kegiatan, serta perlombaan. Dan juga saya merupakan seorang travel enthusiast dan content creator. Jadi ya, seneng konten. Udah kelihatan sih dari gerak-geriknya tuh. Tadi pas dia datang ke sini jujur gue kayak gue takut banget diajakin konten. Takut takut viral. Takut viral. Viral. Karena TikToknya viral terus. Takut viral, betul. Baru 7.000 followers sih, Kak. Aduh. Dia belum tahu followers. Tapi ratusan ribu ya viewersnya terus-terusannya. 5 juta likes-nya. Oke. Like-nya sampai 5 juta. Merendah untuk meroket ya kan. Merendah untuk meroket. Bingung nih algoritma kenapa like-nya 5 juta tapi follower cuma 7.000 gitu. Oke. Jadi kayak nggak apa-apa merintis. Oke, nah. Pewaris kan. Oke, Perintis ya, beda ya. Beda. Beda. Semoga banyak yang follow di habis ini ya. Amin. Yakin lah banyak Habis follow. yakin sih. Nah, dengan profil Kang Zahran nih banyak banget ya tadi ya. Tadi udah ke-spill mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu Universitas fakultas yang susah Indonesia. gak sih, No? Yang gue dengar sih ya, FEB ini lumayan kegiatan pembelajarannya agak strict ya. Wah. Gue boleh tahu. Kan juga sudah. Iya, masuk susah, keluar susah. Susah kuliah susah. Susah, sama pokoknya susah ya. Susah pokoknya ya. Susah Gas intinya. banget. Susah ini. Dengan kegiatan yang Kang Zahran ikuti nih banyak ya, organisasi juga ikut gitu. Apa sih yang memotivasi Kang Zahran gitu untuk berorganisasi? Mulainya tuh dari mana? Oke, mungkin di sini aku sharing dulu ya. Boleh. Boleh dong. Mungkin ini siapa sih sok-sok share di organisasi, emang dia siapa gitu ya? Mungkin Followers 7.000. followers jadi gue nggak tahu ya, mereka tahu sendiri. Oke, aku perkenalkan dulu teman-teman. Aku Zahran, sedikit cerita tentang pengalaman aku ke belakang. Jadi aku pertama kali nyemplung ke dunia organisasi itu waktu SMP. Gitu, aku SMP, aku waktu itu kayak, aduh ngeliat nih ada OSIS ceritanya tuh di sekolah kayak keren nih kan. Biasanya anak-anak baru MPLS kayak ngeliat anak itu keren. Gitu, kayak, ih pengen deh jadi OSIS gitu. Aku habis itu sharing juga sama ayah aku kayak, jadi OSIS itu gimana sih, karena kebetulan katanya dulu ketua OSIS ayah aku tuh. Gitu, terus habis itu jadi kayak cobain masuk OSIS gitu. Akhirnya nyemplung, udah deh basah. Habis itu nggak pernah kering lagi. Oke, jadi lanjut terus ya organisasinya ya. SMP jadi ketua OSIS. Kebetulan ya waktu SMP di salah satu SMP negeri di Kota Bogor. Habis itu enjoy nih ikut OSIS, gabung organisasi-organisasi di Kota Bogor. Kita pernah gabung di Forum Anak Kota Bogor. Itu salah satu organisasi di bawah dinas. Habis itu lanjut lagi di Forum Anak tingkat Jawa Barat, Forum Anak daerah Jawa Barat di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Barat, serta langsung di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Habis itu masuk ke SMA, OSIS lagi. Pasti ketua lagi ya. Ketua OSIS. lagi. Udah kepalang gitu. Lahiriah ya. Gitu, iya, kayaknya emang kalau dibelah nih isinya ketos. Best banget. Jangan ini dia di balik bajunya ada logo OSIS. Logo OSIS. Tapi jangan dibuka. Dan dibuka. Ya kan? Nanti aku dari record aja. Logo OSIS gitu. Best. Jadi kayak OSIS gitu. Terus ya udah dari situ emang ngebawa aku jadi seneng banget organisasi dan ya ikut beberapa organisasi juga di luar. Sampai sekarang kebetulan aku di FEB UI baru tahun pertama, tapi aku sekarang udah jadi salah satu fungsionaris dari Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UI. Wow. BEM ya teman-teman BEM. Anak BEM. Jadi emang stepping forward aja naik terus nih dari OSIS SMP, OSIS SMA, sekarang aku jadi fungsionaris di BEM. Wah, keren banget. Gitu. Jadi memang darah organisasi sudah mengalir bahkan Betul. sejak dari ayahnya menjadi ketua OSIS. Sepertinya sih ya keturunan ya. Keturunan. Gak apa-apa, Karena wajar, OSIS. wajar. Iya, keturunan OSIS. Keturunan OSIS. Zahran, Aduh. kamu kan di OSIS itu memegang peran yang cukup krusial ya, sebagai ketua 2 kali lagi. Yes. Dan sebagai ketua itu kan pasti kamu akan membawa arus OSIS itu akan dibawa kemana masa depannya, entah jadi buruk atau jadi lebih baik. Nah, sebagai ketua OSIS itu ketika kamu SMP dan SMA ada nggak sih tantangan atau bottleneck yang kamu hadapi gitu? Oke. Yang namanya tantangan yang dihadapi pasti banyak banget ya. Tapi balik lagi tentang, aku waktu itu pernah belajar bahwa
sebenarnya apa sih makna join organisasi jadi ketua OSIS gitu kan? Sebenarnya yang dicari adalah bagaimana kita bisa meninggalkan legacy. Kita bisa meninggalkan sesuatu apa nih yang bermanfaat di OSIS ataupun organisasi yang kita ikuti. Dan sebenarnya legacy atau hal-hal baik itu muncul dari suatu masalah. Ada suatu quotes di dalam ekonomi ya, kalian anak ekonomi nih. Good policy is made on a hard condition. Jadi dalam kondisi yang susah, yang sulit itu tercipta kebijakan-kebijakan dan pemerintahan yang baik. Justru jadi itu dia jadi celah ketika ada kondisi, ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi di organisasi. Justru itu jadi celah untuk kita menciptakan legacy di dalamnya. Seperti contohnya waktu itu kondisinya aku lagi OSIS SMP ketua OSIS, tiba-tiba COVID. Kondisinya berat banget tuh. Iya, dan nggak tahu gimana ya caranya untuk meraningkan roda ini tetap berputar. Sedangkan tetap aktif ya. OSIS aku masih lumayan Majapahit nih Kak. Tahun tersebut belum punya akun IG. Nah, gitu. Jadi akhirnya yuk kita sekarang aktifinnya secara sosmed. Kita nggak mungkin ngadain 17-an langsung offline kan. Kita semua harus online nih. Akhirnya aku ciptain lah akun YouTube, akun IG, akun segala macam di angkatan aku saat itu. Dan itu terlahirnya atas inisiatif angkatan kamu ketika kamu menjabat jadi ketua ya? Iya, sebenarnya udah lahir sebelum COVID ya guys. Masa kita nggak punya IG sih? In this economy, in this era. Masa nggak punya IG? Masa nggak punya IG gitu? Terus akhirnya ya udah tercipta yuk bikin IG. Apa nih namanya? Gitu, bikin IG. Terus kita coba bikin logo-logoan gitu. Logo-logoan. Buat jadi profile kan. Logo saat waktu itu di PixArt kalau nggak salah ngeditnya. Zaman itu ya. PixArt ya. Jadi kita bikin anak SMP juga kan. Terus kita belajar bikin feeds carousel. Kita tahun 2020 kita udah belajar tuh. Tapi niat banget sih untuk ukuran anak SMP dan menghadapi tantangan COVID ya. Tantangan COVID dan susah juga kan. SMP itu kan masih tidaknya dapat dibilang juga dapat dibimbing banget sama sekolah. Karena sekolah juga COVID aku tuh males ngapain nih, salah. Jadi kita itu inisiatif, kita tiap malam Zoom meeting segala macam. Jadi ya jadi ada sisi serunya di COVID gitu lah. Jadi momen-momen seru COVID di rumah aja tapi kita tetap Zoom, bikin acara sampai kita juga bikin event-event online, kita bikin lomba fotografi competition. Terus kita patungan buat hadiahnya. Gemes banget. Dan sekolah pasti akan merasa sangat terbantu ya dengan keaktifan OSIS tersebut. Karena kan artinya anak-anak tetap ada kegiatan nih dan positif gitu kan daripada di rumah terus tapi ngapain udah tawuran apa gimana nggak tahu ya. Tawuran online. Amit sih. Tawuran online. Di Hago kita namanya Hago. Astagfirullahaladzim. Balap kambing ada yang tahu. Balap dompet. Nanti kita munculin ya contohnya ya. Cuplikannya kali ya. Tapi dari hal sulit malah justru timbul ide-ide kreatif ya justru ya. Bagus. Dan jadi peninggalan ya. Tadi IG-nya tuh. Betul. Sekarang masih ada apa? Aku boleh cek nih. Sekarang IG-nya udah berapa followernya? Boleh. Kita berarti starting from zero ya. Starting from zero. Sekarang untungnya belum dihack ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Di tengah banyak akun-akun yang dihack ya. Iya itu dia. Sayang banget akun-akun besar nih. OSIS.11 Bogor sekarang udah 1.700 follower. Dan tetap masih karosel ya. Tetep dong. Ini legacy nih kayak. Aku kayak waktu itu pas aku beres aku nggak meninggalkan gitu aja. Aku ajarin guys gini cara bikin karosel. Karena saat itu kan belum banyak kan tutorial kan karosel, belum banyak yang bikin. Aku ajarin mereka supaya terus nih menerus dan sekarang jadi udah banyak juga nih logo-logo angkatan ya. Angkatan pertama kalinya bikin logo angkatan dan nama angkatan. Terus sekarang udah banyak tuh penerus-penerusnya. Contoh regenerasi yang oke ya. Tidak hanya meninggalkan legacy tapi juga dioper regenerasi. Iya, diajarin dulu sebelum ditinggal. Jadi dilanjutkan ya. Betul. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih, Kang Zahran, di tengah padat-padatnya jadi mahasiswa tingkat 1 ya berarti ya, semester 2 ya berarti ya. Di FEB denger-denger jadi duta. Waduh, kok tahu? Kita udah stalking. Di sini kita juga ada tim research ya. Kita ada endingnya di sini ya. Endingnya tuh ada research and development-nya ada Kak gitu. Denger-denger sih jadi duta FEB gitu. Gimana sih Kak caranya maintaining prestasi di tengah hiruk-pikuk itu gitu. Supaya ya organisasi tetap jalan tapi ada tanggung jawab di akademiknya. Jadi emang lately aku di FEB ternyata kehidupan aku beyond my expectation. Ya kayak aku udah pikir deh kayaknya udah masuk FE nggak mungkin diem aja dong. Bener. Udah dapet wadah segede itu masa nggak ikut lomba nggak ikut apa. Tapi unexpectedly ternyata banyak banget hal-hal baik dan experience aku dapet tuh di tahun pertama. Salah satunya duta FEB ini. Kayak aku nggak tahu bahkan sebelum masuk FEB bahwa ada duta FEB-an ini dan ternyata ketika masuk wah lumayan banget nih selain dapat 2 SKS. Ada ininya ya. Dapat support nih yang jadi duta dapat 2 SKS kan lumayan kan itu sebenarnya 7 utama aku waktu itu. 7 utama ya. Lumayan tuh. Aku mikir ini sebanding sama mata kuliah ini. Wah lumayan nih mending duta.
Iya. gitu kan, kerjaan apa paling ngonten gitu kan. Apalagi udah content creator cetil lah ya. Gue waktu seleksi Field pun gue gitu, dia waktu seleksi kayaknya lolos sih udah pasti gitu. Bagus. Mulai organisasi bisa meningkatkan kepercayaan diri. Benar. Keyakinan gitu. Benar. Betul. Jadi kayak mau pede gitu, Iya. ada pasti lolos dan bener aja lolos kan. Hmm. Jadi 6 orang terpilih, di antaranya banyak banget yang daftar karena ngejar 2 SKS ya Iya. sepertinya. Semua orang Bisa ditransfer soalnya SKS. Iya, cuma kan nggak semuanya bisa konten atau bisa public speaking gitu kan. Iya. Orang terpilih. Nah, gimana sih cara maintainnya nih supaya tetap berprestasi? Aku kebetulan emang dari SD emang udah seneng ikut lomba dan cari-cari prestasi. Kebetulan waktu SMA juga sambil aku ketos, aku tuh 2 kali ikut LDBI Delas Sastra, lomba debat Debat tingkat bahasa Indonesia ya, Iya, LDBI. lomba debat bahasa Keren Indonesia. banget. Dan aku juara di situ. Itu kayak aku tuh udah merasa kepuasan dan kesenangan aja Ketika gitu loh. menang. Ketika menang. Pasti deretan piala dan syas di rumah udah menumpuk ya. Sampai bingung taruh mana lagi. Nanti tolong dikirim fotonya kita masukin ya. Boleh banget, sampai bingung. Jadi inspirasi buat teman cerita. Iya. Karena kebetulan pialanya dari TK. Oke. Dari TK udah punya piala gitu. Keren Tapi banget. kemudian yang motivasi dari dalam diri aku adalah karena aku emang pengen bergerak gitu, pengen jadi beda dari yang lain. Karena kan kalau kita hidup biasa aja, kuliah, pulang, nggak asik. Gitu, jadi harus ada tantangan. Ngapain nih ikut lomba, ikut organisasi. Jadi emang motivasinya nggak pengen diem-diem aja. Nggak mau jadi orang rata-rata, jadi orang biasa ya. Betul, emang udah harus lebih dari yang lain gitu. Harus Dan- terus bergerak ya. Betul, jadi emang harus motivasi dan cara maintainnya ya pinter-pinter time management sih. Ups. Ups. Gitu, jadi Itu basic ya. Basic. Ada Soal nggak time yang lebih management. konkret? apa selain Time management. Iya. Ada nggak kira-kira tipsnya buat Mungkin maintaining support prestasi itu? system atau selain time management? ya atau bikin rangkuman di mana gitu. Jujur sebenarnya time management itu udah paling gong, paling Iya. intinya kayak reminder di HP, ngatur kalender itu tuh penting banget. Tapi di luar itu juga tentunya harus ada support, baik dari lingkungan sekitar maupun dari keluarga atau dari temen. Kayak kita nggak percuma hidup banyak prestasi tapi sendiri nggak punya temen. Yes. Iya, Kan betul, Percuma betul. juga ya banyak prestasi tapi pas mau kerja nggak punya relasi, Iya. nggak punya link. Jadi harus banget nih bangun karena kan kadang ya kalau ikut Mojang Jajaka bahkan butuh voting. Kalau nggak punya temen siapa yang voting? Nggak ada. Nggak Jadi ada. nggak masuk. Nggak jadi favorit. Nggak jadi favorit. Kebetulan saya nggak favorit kayaknya. Tapi jadi pilih Nokia 1. Iya kebetulan. Dendam Jadi bukan roket kata lagi. favorit ya. Iya. Sorry kalau cuma pilih wakil satu. Nggak cuma Oh, nggak cuma ya? Nggak cuma. favorit tapi. Nggak apa-apa. Kan lebih tinggi kastanya. Heran nih ya. Iya nih, orang mau aja nih ya diangkat-angkat terus ya nggak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. memang sudah ada prestasinya dan memang harus di-embrace ya. Layak untuk motivasi. diangkat. Yes. Tuh. Untuk memotivasi teman-teman senior kita di rumah. Benar. Zahran, di berbagai kesibukan yang kamu mention ya, udah dari tadi perkenalan dan sekarang di FEB pun banyak sekali ya kegiatannya ternyata. Betul. Dan Mojang Jajaka juga belum berakhir ya Belum berakhir. masa jabatannya. Itu kan sangat sibuk sekali ya. Dan kita sebagai Gen Z ini kan kadang sangat mementingkan namanya mental health Mental health. dan me time Betul. dan healing juga. Betul. Kalau capek sedikit, Aduh, aku perlu liburan dulu. Iya, perlu healing. Iya. Nah, kalau Betul. menurut Zahran sendiri, punya nggak sih me time atau waktu untuk diri sendiri di tengah kesibukan dan hiruk pikuknya tersebut? Oke. Di tengah hiruk pikuk kesibukan dan Yes. kehidupan Yang chaos abis. yang chaos abis, nggak mungkin kalau aku bilang aku nggak pernah stres. Oh. Bohong itu namanya. Dan nggak boleh bohong kan ya. Yes. Nggak boleh bohong. Jujur, yang namanya stres sering banget. Apalagi aku PP nih dari Depok Bogor. Wow. Oh, pejuang Tiap hari kereta ya Pejuang kayak. KRL jadi PP setahun nih tiap pagi. Ada yang relate? Mungkin ada yang relate nih. Aku juga ke BSD. Senam dulu, senam dulu. PSD. Ke BSD. Tiap pagi. Tiap pagi. Pagi harus ikut-ikut. Iya. Peregangan itu Kak, namanya Iya. peregangan. Peregangan. Aku pura-pura pingsan biar dikasih tempat Pura-pura duduk. pingsan. Dan kalau ada duduk tidur. Tidur. Jangan Tidur. melek. Jangan main Kopi HP. pura-pura mati. Pura-pura mati. Tutup jaket. Iya. Gitu. Jadi yang namanya stres tuh pasti banget ada. Wajar ya. Cuma aku juga belajar nih gimana sih cara mengelola stres gitu kan. Karena stres itu nggak bisa dibiarin. Yes. Tapi stres juga nggak bisa ditahan. Mm. Ibaratnya kalau stres tahan tuh kayak kita niup beban ke balon, tiup terus, tapi anginnya nggak pernah dikeluarin. Lama-lama apa? Pecah. Pecah. Dor. Itu ibarat beban gitu yang namanya stres. Kita Berarti nggak stres bisa itu harus rilis. dirilis dan diterima aja ya kalau lagi stres ya. Diterima. Nggak boleh Betul. denial. Jangan dipaksa terus, kita tiup aja terus, jangan. Mm-mm. Lepasin dulu, tarik napas dulu. Yes. Kita biarin kan anginnya keluar dari beban ini. Jadi kayak ibarat niup balon, lepas dulu, jangan tiup terus. Sesekan lama-lama juga ya. Benar. Keluarin dulu anginnya. Dan bagaimana cara mengeluarkan anginnya itu setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau mungkin aku pribadi ya sharing, aku tuh cara ngelepas stresnya adalah makan.
Jujur nggak bagus ya buat metabolic Itu favorit kita semua sih untuk ya. kesehatan tubuh sebenarnya nggak bagus. Tapi aku setiap stres tuh makan enak. Nggak bagus juga buat dompet ya. Iya. Tapi sekali-kali. Kayak nggak apa-apa. Namanya mau Self-reward. apresiasi diri. Self-reward. Diri, karena kan capek nih organisasi, kuliah dan kerja, apresiasi. Benar. Dan itu beneran mengurangi stres aku. Jadi kayak bisa Lewat makanan-makanan enak itu ya. enak. Jadi mood udah lebih baik lagi, bisa Benar. balik lagi kerja, dan itu penting banget. Karena kalau kita stres, itu hasil kerjaan tuh nggak akan bener. Maksimal Setuju nggak ya, sih? nggak maksimal ya. Nggak beres, percuma nggak sih kayak kalau kita kayak kerjain nggak ada yang beres, orang juga jadi kita marah-marahin, kerjaan nggak beres, ujung-ujungnya malah tinggal tidur, tapi tidurnya juga nggak berkualitas karena masih bawa beban di Menghindari kepala. ya. Iya, sedangkan masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Jadi cari cara stress reliefnya masing-masing. Setiap orang punya caranya, dan itu sangat amat baik untuk mengelola kesehatan mental. Yes. Untuk senior teman cerita di rumah, mungkin ini bisa jadi salah satu tips ya. Kalau misalnya lagi stres, mungkin salah satunya adalah makan enak, pergi keluar makan enak. Atau melakukan hobinya. Yes. Melakukan hobi. Iya, bener gak sih? Aku hobi nonton konser, hobinya itu lumayan stresif. Anak konser ya kayak. Anak konser. Anak konser. Apalagi kalau nonton hi-fi, ada yang seneng banget hi-fi. High five, high High five. five. Kalau hi-fi itu seseru itu kayak Dari personil lengkap tapi tinggal Sampai berdua. tinggal dua. Tetap love. Apa tinggal dua. Love. Sedih. Dari apa? Pelangi. Suka pelangi? Semuanya Semua Dari suka SMP ya. lah pokoknya. semua. Oke, bicara soal anak muda zaman sekarang ya, Kang Zahran. Melalui cerita yang Kang Zahran bagi ini ke teman cerita hari ini, ada nggak sih tips atau motivasi yang bisa dikasih nih buat teman cerita supaya mereka tuh sambil berorganisasi tapi tetap tanggung jawab nih sama akademiknya, ya biar mereka tuh bisa melakukan keduanya dengan seimbang gitu dan tetap mementingkan kesehatan mental. Oke, jadi gini teman cerita. Jadi hidup tuh emang kadang sibuk banget, kadang naik, kadang turun. Tapi tetap gimana pun juga kita harus menyeimbangkan itu semua. Karena balik lagi tentang bagaimana kita tuh memiliki tujuan dari hidup. Kita hidup tuh nggak ngejalin tentang hari ini aja, tapi tentang besok dan masa depan. Sehingga kita pastikan apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, itu emang kita rencanakan tujuan dan maknanya di akhirnya apa. Gitu, dan itulah yang ngebuat kita bisa jadi lebih membagi diri kita tentang bagaimana menyeimbangkan nih antara kehidupan kita di sekolah, di organisasi, di dunia nyata nih, social life dengan teman-teman. Karena kita nggak cuma mikirin tentang masa depan aja, tapi kita juga mikirin tentang hari ini. Jadi kayak hidup tuh kita harus seimbangkan supaya gimana caranya kita bisa mengejar masa depan, tapi jangan sampai itu jadi suatu beban. Kita jalannya tetap dengan senyuman, karena hidup ini adalah tentang masa depan dan hari ini. Percuma kita punya masa depan, tapi kalau kita tidak punya kenangan. Punya kenangan juga nih, masa muda SMA ngapain aja tadi, SMP OSIS, jadi kenangan kan? Iya. Kalau kamu juga waktu SMA kur, jadi kenangan juga ya? Jadi walaupun nangis dikit Nangis dikit. banyak juga, capek. Tapi bisa kangen kan? Kangen lah, kangen Kangen bareng-barengnya, bareng. ngumpul bareng. Karena ketika udah makin dewasa, justru kita apa yang kita hadapi sekarang tuh malah jadi sesuatu yang kita rindukan. Iya benar. Iya ya. setuju. Kita kadang-kadang sekarang kita ngerasa aduh stres banget OSIS, aduh stres banget BEM gitu. Iya. Tapi kemudian nanti 3 tahun lagi kangen. Walaupun kenangannya gitu. pahit, cuman kayak oh ternyata gue pernah ngelewatin Iya. ini dan gue survive Dan survive sampai hari ini gitu. Iya, jadi dari yang beban jadi kenangan. Itu yang jadi motivasi sih, karena juga begitu kita harus menjaga akademik di sekolah atau di kampus. Karena kita pengen masa depan kita juga indah dong, nggak pengen sekarang sibuk organisasi aja, sibuk main aja, sibuk ngeduta aja, tapi bosnya ditinggalin. Udah beres ngeduta apa? Dutanya beres, jabatannya beres, masa depan masa nggak ada gitu. Nanti Karena auto melarat. atau melarat. Iya. Sayang dong mau jadi apa di masa depan. Harus seek for the opportunities lain ya. Yes. Seek for Makanya opportunities harus lain. balance nih. Benar, Love life balance juga penting. Benar banget. Iya Mer. Emang iya. Jujur walaupun Zahran masih muda, aku jadi belajar banyak hal ya. Ternyata ketika aku jadi lumayan nyesel sih. Kenapa ketika SMA aku menghabiskan banyak waktu untuk hanya bermain, tapi ternyata banyak hal yang bisa aku eksplor ya. Ternyata anak SMA pun bisa jadi OSIS yang bertanggung jawab, punya masa depan, tapi juga bisa ikut bagian kegiatan kemasyarakatan. Contohnya duta-duta forum anak. Itu kan sangat berdampak ya, No? Betul banget. Dan punya keberanian sebagai anak SMA atau sebagai anak kuliahan, punya keberanian untuk berorganisasi serta bertanggung jawab, itu adalah hal yang luar biasa dan harus dilakukan ketika muda. Buat teman-teman cerita nih yang masih bingung atau galau, aduh
takut nih gue masuk Iya. organisasi. Takut nggak balance. Dijalani dulu aja gak sih? Coba dulu aja. Siapa tahu ini jadi opportunities kamu Yes. untuk membuka banyak pintu dan banyak peluang. buat Benar kamu. banget. Gak apa-apa untuk stres karena itu bagian dari perjalanan hidup. Kita harus Yes. terima, kita rayakan stresnya, tapi jangan berhenti di stres, harus dicari jalan keluarnya. Betul. Karena semuanya itu harus dihadapi, Hadapi. bukan dihindari. Yes, benar banget. Oke, seneng deh ngomong sama Seneng Kang banget, Zaran. seru banget. Aduh, Semoga teman cerita di rumah juga seneng ya iya dan lah. termotivasi sama Benar obrolannya. banget. Contoh konkretnya orang yang berhasil di organisasi maupun dunia pendidikannya loh. Betul banget. Kita doain Kang Zaran supaya sukses-sukses Amin. kedepannya. Oke, dan buat teman cerita juga semoga sukses Ada suatu quotes dengan nih, jalan. suatu Boleh. Apa? Silahkan. cocok banget. Jadi gini teman cerita, buat teman-teman cerita yang kadang masih bingung mau mulai dari mana, kadang masih bingung organisasi. So, hidup itu adalah tentang pilihan. Dan hidup itu ibaratkan lari maraton. Ketika kita tidak pernah memulai di garis start, kita tidak akan pernah sampai di garis finish. Dan ketika kita tidak pernah berlari lebih cepat, kita tidak akan pernah bisa menjadi pemenang. So, ketika teman-teman harus sadar, di saat teman-teman santai-santai, rebahan, cuma main HP tiap hari, sadarlah bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang berlari, Benar mengejar banget. tujuan yang sama, mengejar cita-cita yang sama. So, sadar melek, lihat kanan kiri, lagi pada lari, yakin mau rebahan aja. Wedih. Ikutan Keren lari banget. juga, kalau pengen jadi pemenang, dengan cita-cita dan tujuan yang sama. Wedih, tepuk tangan dong, Zaran. Keren banget. Semoga bisa jadi suntikan dan bahan bakar semangat untuk teman cerita di rumah ya. Yes. Let's go, berlari. Cuma mau tidur aja, scrolling HP. Yes. Setelah berlari kita mau bermain di segmen selanjutnya. Oh gitu. Karena kita masuk ke segmen Mana? Main bareng teman cerita. Maba, aku kira mahasiswa baru. Bukan. Aku Jangan. Tapi ini mungkin nama segmennya relate ya sama kamu. Iya. Betul. Maba Karena aku ya. sekarang kayak, maba gitu kan. Oh enggak. Jangan dong. Kampus nggak ada. Ya kita kakak-kakak Di, baik. di kampus UI nggak ada kan yang kayak Enggak gitu? ada di Nggak ada, FNUI. aman aja. Nggak ada kok, enggak. Nggak ada, Nggak oke. ada. Enggak ada. Bener gak sih kakak-kakak UI? Enggak ada Kita kan ya? Ada anak Nggak ada teman di cerita sini. UI. Ada teman Teman cerita UI. Iya. Mungkin ada, enggak ada kan Mungkin ya? abis ini ada yang bikin threads. Bikin terus atau komen. Iya di Iya. komen curhat. Kita mau main apa nih No? Aduh, seru banget nih main. Kita optionnya banyak sih kalau games ya. Yes. Kita tuh ada paketannya gitu Oh Kak. gitu. Iya. Paket hemat kita ada. Nggak ada. Nggak Mau paket ada. panas 1-2 juga nggak ada. Nggak ada. Kita ada paket A, B, C, D, E. Kira-kira dari 5 Paket option malam. itu Pakai tolong ya. nggak ada. Tolong sesuai sama yang Kita udah mau mainnya ada. siang-siang aja ya. Ini Soalnya. Kang Zaran mau take over ini podcast itu gimana ya? Maaf. Tapi kalau butuh host, guys. Masuk. Kita takut banget Igno diganti. Takut banget. Baik No. Aku sih tim di sini mulai consider ya, mulai consider. Aku yang diganti. Gak apa-apa. Aman banget ya. Aman banget. Aman banget. Join dulu aja ya Kak. Izin join ke Iya. Komsos Kak. Ah, BTW paketnya mau di mana? Oh, iya. Mau mana nih? A B C D E. Iya, ABCD. Akan menentukan nasib kamu satu Mm. segmen ke depan. Iya, mungkin perkuliahan juga akan terpengaruh mungkin ya. Gitu ya. Aku suka yang selalu terhubung jadi D. Oke, D. paket D, Ibu Pidi. Milih paketnya aja Gamesnya juga ada apa filosofi. tuh? Itu filosofisnya betul Oke. banget. Selalu terhubung. Aku melihat hijau-hijau. Waduh. Aku melihat Hmm. hijau. Waduh. Oke, Oke. apa ini Oh namanya? my God. Tree frog. Kita Balance main tree frog. balance tree frog. Oke, boleh dijelasin nih, Gitu. No? Gitu ya. Bener. Iya. Jadi kita bakal main balance tree frog di mana kita nanti secara bergiliran nanti kita bakal ada dadunya, sorry, boleh dibuka dulu. Kita Tuh, suka reward deh kalau main games. Iya, dan selalu gue kalah. Jangan jadiin itu. Ya, tapi gue gak boleh Iya. menyerah. Iya. Ini ya kata-katanya lucu nggak? Lucu. 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 Kayaknya aku menang deh. View. Jangan dong. Nanti kamu gak dapet hukuman. Nah, Optimis, Iya. teman-teman optimis. oh, optimis. Optimis. Being Nah, di optimis sini tuh bagus. Ada hukumannya ya. Iya. Ada hukuman yang ngapain tuh? Kalau kalah akan menjawab pertanyaan. Waduh. Jadi Tapi pokoknya random pertanyaannya. betul. Alurnya pokoknya kocok dulu dadunya, kocok. Terus keluar berapa tuh? Berarti 5. 5. Berarti Masuk kita ke lima. iya, kita tempel 5 gitu. Nanti Kan- kalau kalah, Oh. siapapun yang kalah, Iya, kamu betul. menjawab milih kartu. Siapapun ya Kak ya. Siapapun. Siapapun. Sekali ya. banget Termasuk host ya. juga. Termasuk host. Sekali aja kayaknya kalau
kamu yang kalah. Kalau aku yang kalah, masa aku doang yang ditanya gitu. Oke, siap. Langsung aja kita mulai ya, nggak pakai lama. Pede sih, nggak akan kalah. Betul. Pede ya ini. Betul banget, high achiever biasa gini. Aduh iya, makanya gue ini dia apa? Apa sih? Energinya ambis ya, gue jadi kayak takut banget nih. Apa kan gue loser banget ya di game-game kayak gini ya. Ini Itu biasanya jangan suka buka Kita mulai kartu. dari siapa? Aku dulu ya. Iya boleh, ladies first. Ladies. Ladies first. Kita sambil kita Nice. 6. Sambil apa? sambil ngobrol-ngobrol aja. Iya, boleh. benar-benar. Zahran, kamu kan memulai organisasi di umur yang cukup muda ya. Mm-mm. Pernah gak sih merasa direndahkan gitu loh sama orang lain? Karena kan ketika kamu berbicara dan umur kamu muda, biasanya kan orang-orang yang umurnya di atas kamu akan kayak, apa sih ini bocil ngomong? Atau bokem ngapain sih nih? Kan biasanya ketua OSIS tuh kalau SMP kelas 8, kalau SMA kan kelas 11 ya. Yes. Nah kan pasti kan facing sama kakak kelas tuh, Kakak kakak kelas kelas. kelas 12 tuh. Nah pernah gak sih ngerasa diremehin Oke. atau apa? Oke, kalau ngerasa diremehin pastinya pernah ya. Terlebih kebetulan sekolah aku di salah satu SMA negeri yang lumayan mungkin ada sedikit senioritasnya ya Oke. mungkin ya. Nggak bisa disebut sekolahnya. Yang samping gereja ini. Aduh. Kan pada tahu ya. Enggak kak. Nempel tembok Nempel. Ketika itu masjid apa musola sih? masjid. Ketika masjid dan gereja berdampingan. Gak cuma di Jakarta, di Bogor juga ada. Seru. Kebetulan aku pernah tidur di masjid itu habis sholat pagi, terus kebangunnya gara-gara lonceng gereja. Demi apa? Oke. Best. Karena nempel masjidnya kan. Iya. Kita juga sering denger ini sih. Azan kan? Azan. Apa aja? Balance ya. Balance. Aja kak balance. Bertukar budaya. Itu tukaran pelajar ya. Bertukar belajar. Aja. Gila, kamu udah naruh berapa? Gue naruh 3. Enjoy itu. Enjoy lah. Apalagi kalau tambah di Moka ya. Kalau di Moka itu kan bener-bener umurnya plural banget nih. Iya. Lebih Iya, banget. luas range-nya ya. Mm, range ditambah- Tapi ketika mulai Moka ada rasa insecure gak sih? Kayak jujur-jujur. Sebagai finalis termuda saat Iya, itu finalis termuda loh Zahra di ini. Satu. Kok high achiever 1? di usia yang Aduh gue malas. Good luck ya Merlin. Gue gak tau gue. di usia yang bottom line banget nih. 17 tahun. Di saat itu ada yang udah 24, 23, 22 banyak banget. Aku rasa paling bocah kan sebenarnya gitu. Masih pakai seragam SMA lagi, itu masih kelas 11 kayak gini. Kayak gini. Cuma aku waktu itu akhirnya berusaha untuk iya gimana caranya aku nggak bisa gimana juga nggak bisa memposisikan diri sebagai orang yang seumuran kan. Bener. Kayak bagaimanapun juga mereka lebih tua dan ada tata krama di Indonesia ya. Kebetulan beda sama luar negeri Udah. mungkin manggil orang Manggil tua pakai nama juga. you gitu ya, Bapak, manggil nama iya. ya. Kalau aku tetap ada etikanya. Yes. Cuma yang Bener. aku suka dari Monyeng Jajaka ini adalah Kenapa gue selalu dia beneran menyetarakan gitu loh. Yes. Mau tua mau muda semua dipanggil Kang sama Teh. Yes. Mau orang-orang lebih tua dari aku manggilnya Kang. Dan orang-orang lebih tua dari aku dipanggil Kang. Jadi kayak kita semua ngerasa setara. Itu semua movement yang sebenarnya sangat berdampak ya Semua untuk movement yang psikologis kita. berdampak. Betul. Jadi kita ngerasa nggak. Aku sih suka yang kayak gini ya kak ya. It's. Aku sih suka yang kayak gini. Pelan-pelan Sengaja ya, Kak? sayang. Aku sih suka yang kayak gini sih. Sengaja ya kak? Enggak. Aku enggak. Jauhan. Aduh. 5. Oke, silakan. Silakan. Jadi gimana caranya kita tetap sopan. Namun kita Tetap gimana pun juga kita coba komunikasikan bahwa iya kita sini tujuannya kita seimbangin aja gitu antara kodoknya. Antara kodoknya, antara kakaknya ya. kita kalau bicara tetap sopan. Jadi gimana caranya kita tidak menyinggung. Yes. Walaupun mungkin di sana nggak semuanya sejalan sama jalan pikir kamu ya. Mm-mm. Ini udah berapa dia? 3, 2, 3. Oke, lagi. Silakan kalau ada juri silakan. Banyak jurinya nih di belakang Iya. nih. Ini sini aja nggak apa-apa. Satu lagi. Seru banget. Jadi ya kita udah berusaha sopan mungkin. Cuma tentang bagaimana orang nggak sopan sama kita kan bukan di kita kontrolnya ya. Kayak gini nih keseimbangan gini kita nggak bisa kontrol ya. Bener. Itu ibarat kata keseimbangan. Iya, kasih banget. Gak bisa di. Gak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Betul Ini banget. aku mau jatuhin ya. Betul banget nih kak. Tapi waktu SMA nih, kan Kang Zahran tuh jadi ketua OSIS ya. Pernah gak sih melakukan sesuatu yang bandel? Kayak apa ya, kabur kali ke UKS, tidur gitu. Atau ke kantin Ke yang ada 2 itu. gitu. Mungkin senakal-nakalnya aku
Beraninya waktu udah kelas 12. Takut banget, Tuhan Yesus, tolong. Kayaknya rubuh deh. Mek yang bener aja. Udah ya Kak? Satu Mek lagi. yang bener aja. Aku pernah cerita ini fun fact ya. Mek, Oke, yang fun bener fact, aja. fun fact. Jadi SMA aku, bohong nggak bisa. Bisa. Satu. Sengaja digituin. Satu. Kamu tadi awal juga gitu. Iya sih. Jadi SMA Ntar aku gue liat itu kalau udah lewat 7.15 nggak boleh masuk nih Kak. Oh, Emang boleh kayak gitu ya? enggak. Yang penting gak jatuh Yang gak penting sih? gak jatuh, yang penting gak jatuh. Ini aja SK kalau berlaku. kayak I'm stay. Maaf Kak, ada SK berlakunya ya. Gimana? SK berlaku. Merlin. Tepuk tangan semuanya. Merlin. Aku Kak. Gak apa-apa. Jiwa Kan Merlin kesatria yang aku. jatuhin. Enggak lah, Zahran kan lagi giliran Zahran tadi. Jiwa kesatria Kan aku. lu yang nyenggol ya? Jiwa kesatria aku Aku. mengudara Kak. Kamu mau Iya. yang mana Igno? Ya. Ayo, Kak. Ini kita fair ya di sini walaupun MC kalah, Gue berdialog aja. kamu berdialog. Apa sih bedanya? Kalian udah tahu ya Ini isinya ya? pertanyaannya. Enggak dong. Kartu-kartunya sampai setipis ini karena Licin. Enggak dong. Licin. Enggak main aja ini kan kita bukan lagi di interview. Licin. 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 Enggak Kamu mau lah, ambil kita yang mah mana nggak tahu. Igno? Oh ini tipis ternyata tebal, cuma udah Iya, seleksi. yang udah Ambil. ditanya kita nggak ini lagi. Terbukti Kita emang. liatin dulu nih. Liatin. Sumpah. Sumpah nggak sih belum baca. Oke. Oke, dah. Boleh dibaca Igno. Kenapa ya gue selalu dapat pertanyaan yang susah. Nah, Percaya takdir, ceritain alasannya. wih, percaya nggak Lino sama takdir? Hmm. Kamu juga siapin jawaban. Iya, karena Aku kita jawab juga. Iya. karena kita sama-sama berpendapat gitu di Yes. sini. Dikira yang kalah aja ya. Kalau yang kalahnya teman cerita yang datang, Mhm. emang teman ceritanya doang yang jawab. Tapi kalau Oh gitu ya. Biar adil aja sih. Yes. Percaya takdir, gue percaya. Kenapa tuh? Udah, gue cuman percaya titik. Harus Iya. dijelasin itu ada ini Elaborate, ceritakan elaborate. alasannya. Ceritain alasannya. Karena gue percaya. Karena gue percaya. Iya, karena gue percaya. Pukul gak sih? Pukul aja, pukul berani. Tadi gak? nggak diwadahin. Percaya tadi itu. takdir, ya intinya gue percaya. Sini. Karena gue bisa mengelaborasikan itu dengan hukum tabur tuai kali ya. Oke. Oh agak ini ya. Iya. Biblis ya, biblis Iya. ya. Gak biblis doang sih Kak, umum sih sebenarnya ya tabur tuai itu ya. Mm-mm. Karena gue merasa apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak sama masa depan. Dan gue rasa masa depan adalah takdir kita gitu. Jadi ya gitu, apa yang kita lakukan akan kita tuai di masa depan gitu. Mantap. Mantap. Deep banget. Iya, Deep interview. deep down in my heart banget. Di interview. Nih kalau kamu Kang Zahran bagaimana? Oke, kalau percaya sama takdir tentunya percaya dong. Karena aku punya cerita nih kebetulan. Yes. Kenapa tuh? Jadi aku waktu SMP itu gagal masuk SMP impian aku. Gagal segagal-gagalnya. Iya. Padahal aku waktu itu udah juara 3 matematika sekota Bogor. Terus abis itu name-nya kan masih UN ya. Siapa yang Iya. UN? Siapa yang relate Iya, UN. Aduh, UN. Teman cerita ada yang masih ngerasain UN. UN. Komen di bawah. UN tuh yang bulat-bulat. Iya. Oh, kan. Oh iya. Pencil Faber dua Castell. Iya, Faber Faber Castell. Castell. Paket kayak itu ngerasa Mm. paling kaya tuh kalau punya Faber Castell. Itu UN aku itu tryout tuh gede banget gitu 28, 29. Mm-mm. Pinter banget ya kayaknya masuk deh sampai 1 gitu. Mm. Terus abis itu ternyata pas waktu UN zong name-nya Drop. anjlok banget gak tahu kenapa ya gitu. Tapi aku waktu itu kayak sedih banget, mungkin nyalahin Tuhan juga mungkin. Pokoknya sedih banget, kecewa banget. Sampai akhirnya aku ends up di satu sekolah yang aku sama sekali gak pernah mau dan gak pernah tahu sebelumnya gitu. Tapi kemudian sebagaimana aku ceritain bahwa di SMP itu aku benar-benar berkembang banget. Yes. Aku menjadi berlian di Wih. dalam jerami. Wih. Jerami, Dah. gak lumpur. Gak lumpur ya. Aku jadi ketua OSIS, dapat banyak pengalaman yang kemudian aku waktu itu at the end jadi ranking 1 paralel. Wah. Dan masuk SMA terbaik di Kota Bogor, Tebakan, Jawa Barat. Itu menggunakan nilai. Gitu, terus kayak hidup di Semansa gara-gara punya pengalaman ketua OSIS. Sebut ya. Iya. Gak apa-apa. Gara-gara Gak apa-apa. gara-gara pengalaman ketua OSIS di SMP, jadi ketua OSIS lagi di SMA. Hmm. Habis itu gara-gara di SMA aktif, punya pengalaman, rajin belajar juga, lolos UTBK ke UI. Di UI punya pengalaman ketua OSIS, masuk BEM. Iya. Aku jadi percaya bahwa wah ternyata di sekolah yang gak pernah aku pengenin, pada dasarnya itu jadi titik awal pacu aku start line aku untuk berada di track aku yang sekarang gitu. Dan aku percaya bahwa
itu adalah takdir gitu teman cerita, bahwa emang takdir yang udah Tuhan atur seperti itu pada aku. Mungkin kalau aku masuk ke SMP waktu aku pengenin SMP 1, belum tentu garis hidup aku jadi seperti yang sekarang. Tapi emang Tuhan udah takdirkan bahwa hidup aku seperti ini, aku masuk SMP ini, SMA ini, dan di kehidupan aku yang sekarang, dan masih banyak takdir-takdir lain di depannya aku nggak tahu, udah direncanakan oleh Rahasia ya itu mah ya, rahasia ilahi dah. gitu, rahasia ilahi. Dari kegagalan, berangkat dari kegagalan, tapi bisa diubah rasa itu jadi semangat untuk grow. Dan aku percaya bahwa di situ bukan karena aku, tapi karena ada takdir Allah juga di dalam. Benar banget. Allah Maha Besar. Praise the Lord. Worship dong. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Yang ini kok nggak jawab? Oh iya. Oh iya. Baik ya. Kita udah Pura-pura dialingin. Gue pegangin sekarang. Oke. Gue pegangin. Kalau aku jujur sebagai seorang yang aku kan dari SD aku sekolah di sekolah Katolik ya. Aku percaya banget sama takdir dan kehendak Tuhan ya sebenarnya, kayak segala hal yang terjadi dalam diri kita ya atas seizin Tuhan. Tapi kita walaupun punya takdir garis hidup yang mungkin sudah dipetakan oleh Tuhan di atas, tapi kita selalu punya kesempatan untuk jadi lebih baik, untuk berusaha. Kayak masa kita mau terus-terusan ada di bawah terus atau gagal terus kan nggak mungkin ya. Dan itu tuh menurut aku takdir memang ada, tapi kita bisa usaha untuk jadi lebih baik selalu. Ya takdir juga harus dikejar ya. Yes, Kalau misalnya kita diem aja, nggak mungkin tiba-tiba dapat uang 500 juta. Benar. Cuma dengan berdoa 500 juta nggak mungkin. Ya. Tetap dikejar juga 500 juta Tapi dari kalau mana? bisa gak apa-apa sih sebenarnya. Kalau boleh sih ya. Gak apa-apa. Kalau boleh ya. Boleh. Soft spoken nih dari bawah. Kalau boleh berbicara dengan nada lembut. Iya, Bisa udah diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Bicara. Kenapa lu Omar, gitu kata gue. Oh, Ya, sekalian mengeningkan cipta. Boleh, biar syakdu. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Setelah kita main games tadi yang cukup kurang fair ya sebenarnya. Oh gitu? Emang kita kalau kalah ngomongnya gitu. Bagi kita fair ya? Ya ngomong aja. Aman banget nih Kak. Aman banget ya. Aman banget. Oke. Komsos tuh mau ada kenangan nih buat Kang Zahra. Waduh. Lewat botol Komsos. Kang Zara kan tadi sudah membagikan berbagai insight ya. Nah, kita juga mau kasih kenang-kenangan berupa pesan dari teman-teman Komsos. Di sini udah ada berbagai pesan yang kita tulis langsung, dan tapi dipilihnya harus sesuai dengan keadaan mood hati. Iya, mood keren sekarang gitu. Tapi kalau misalnya moodnya lagi marah juga nggak apa-apa. Iya, nggak Pokoknya apa-apa. nanti abis ini kita tonjok. Iya, abis ini kita record, kita kayak maksud lo apa? Iya. Gak sukanya dari mana gitu. Silakan dipilih moodnya dulu mau apa. Moodnya Harus sejujur-sejujurnya ya. Yang warna apa? Jujur. Lagi butuh motivasi. Oke, Butuh motivasi lagi. Butuh Warna banget ungu motivasi. ya kayak Kebetulan hidup lagi Kita ambil ini ya. ya. lagi UAS nih Kak, kebetulan Kak. Lagi Kak juga tadi berbagai kegiatan, setelah ini geser lagi lancar udah tapi Keren UAS sih. jadi butuh motivasi. cepet Tetap ya harus UI ya, dikejar UASnya ya. ya. Kejujur kebetulan kampus di Bogor yang swasta baru beres UTS, kita udah UAS. Oh iya, aduh udah lama gak kuliah. Sebagai sarjana teknologi pangan. Oh yes. Silakan Kang Zara. Silakan. Dibuka nih. Boleh. Dibaca aja. Oke. Nggak usah Harus dibaca. banget dibaca nih. Dibaca. Masa mau rahasia-rahasian? Waduh. Pesan dari kita. Iya. Kok marah? Waduh. Oke, Apa? silakan. Ini pesan dari sini nih. Yes. Iya dong. Beneran memotivasi banget sih. Coba Apa? dibaca. Banget. Apa tuh? Apa tuh? Sesuai gak? Parah. Relate gak? Relate banget. Serius. Penasaran. Penasaran dong. Kalau di sini kita Aku bacain tonjok deh. beneran nih. Oke, teman cerita, aku dapat pesan nih dari teman-teman Komsos Wih. bahwa katanya bintang yang sama tidak akan pernah jatuh untuk kedua kalinya. Sadis. Dalam ya. Artinya apa tuh? Boleh disambung-sambungin sama keadaan hati dan Artinya apa keadaan Bintang diri yang ya. sama tidak akan pernah jatuh untuk kedua kalinya. Oh, berarti maksudnya tuh kita nggak mungkin gagal dalam hal yang sama kedua kalinya. Karena kita sudah belajar. Benar. Dan Kang Zaran tadi orangnya sangat mau belajar ya. Dan nggak Oke, mau dong benar. gagal untuk kedua kalinya. Nah ini Mm-mm. pas banget sih. Relate gak nih Kang jangan Zahran? sampai jatuh lagi dan gak akan jatuh lagi karena bintang yang sama tidak akan jatuh lagi. Iya, benar. Relate banget nih, motivating banget sih. Benar. Terus I know I'm the star. Yes, yes Zahran, yes, Yes. besar. Starving. Starving. Lapar. Dia. Lapar. Zahran, selain teman-teman Komsos yang mau kasih pesan, Tuhan juga mau kasih pesan. Oke. Tapi lewat ayat Alkitab.
Tapi diambil aja makna generalnya ya. Boleh banget. Jadi kalau kita yang datang ke sini dari berbagai background, agama dan budaya tetap relate aja. Relate ya, karena kan intinya kan Nanti pesannya tuh semua dibutuhkan. Iya. Benar. Boleh dipilih mau yang mana? Paling Yang maju tengah katanya mungkin. sih. Boleh. Katanya sih paling maju. Ini kita langsung gojekin. Papi Jesus. Iya, jadi Papi Jesus dari surga. Tapi ini memang sistemnya masih sistem jadul ya. Ini Digosok. Namanya digosok. Jadi Digosok. kayak undian teh gelas. Iya. Jangannya buat merah. Oh, lupa. Disensor Kita nggak berafiliasi ya Kak, kak. itu tuh Kak. Maaf Sorry, banget. Kalian sorry banget sih, Bener, sorry bener, banget. bener. Jadi kayak undian teh. Tapi gak ada coba lagi kok. Gak ada. Lagi. Gak ada. Tuhan gak pernah gagal ya. Iya. Oh, iya. Termasuk kata-kata Jadi kayak hari ini. mohon maaf Anda kurang beruntung gak mungkin. Gak Gak ada. Boleh. Buat Ghost Stage. Kakak kalau terlalu susah kayak gitu Tadi- di sini aja gak apa-apa. Emang Ada carinya landasan. susah. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Wah. Emang anaknya suka tantangan. Betul banget karena kan tadi hidupnya seru ya kalau nggak Iya, lari. kalau nggak ada tantangan juga nggak seru. Tuh. Wah, wih Kayak- keluar nih. Snack apa tuh yang Wih, lagi wih, sniper flat? Tirai tiga. Oh, Ini bukan gak ada hadiahnya ya. Gak ada. Gak ada. bukan tirai tiga ya? Bukan. ada. Ini Oke, hebat. sudah keluar. Oke, sudah keluar. Ngerti gak cara bacanya? Boleh mungkin dibantu ya kak. Oke, ini aku wakilin ya karena narasumber yang sebelumnya bacanya bingung. Oh iya benar. Daripada salah kan. Nah, dari ayat 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oh, deep banget juga ini. Do it with love ya. Apa Iya. relate sih dengan Your hari work ini with ya? love. Karena kan kita tentang bagaimana kerjaan dan kehidupan ya. Yes. Yes, Dan benar. setiap pekerjaan lakukanlah dalam kasih. kasih. Wah, deep Pasti meaning di banget ayat nih, Al-Quran sobat-sobat. juga ada ya. Betul banget. Langsung melihat Alkitab. Karena- Bahkan semua agama mengajarkan kasih. Betul. Betul banget. kasih Tuhan kasih Allah selalu nyata ya. Yes, Iya, benar betul. banget. Jangan lupakan itu. Terima kasih Papi Jesus, terima kasih Allah, terima kasih semua pemimpin agama. Kenapa? Kenapa Tadi sedih? kamu ada komen Kebetulan, disebut sih. Mention dong kak, mention. kebetulan lebaran Pak Bima biasanya dikumpulin tuh. Iya, Pendopo. Mungkinnya ya. Betul, setiap lebaran Pak Bima dikumpulin di pendopo tuh kan Iya. dijejer semuanya. Jajarin semuanya. Tapi percaya teman cerita, pokoknya semua yang teman-teman achieve hari ini gak jauh dari berkat yang di Di atas. atas. Dan Ya. jangan pernah lupa ya, jangan Mm-mm. pernah sampai lupa bahwa selalu ada gitu di Benar. samping kita nih, kanan kiri atas Bawah. selalu dikelilingin. Apa lagi dipeluk sekarang bahkan? Lagi dipeluk bahkan We bisa never jadi. know. We never know. Ya, Iya. itu teman cerita. Yes, benar banget. Seru banget ya, No. Seru lah. Kita Masa sama nggak Zahran. seru? Kamu nggak ngundang Zahran ke sini? Enggak lah. Kayaknya Ya. akan ada episode berikutnya bersama Zahran ya. Ini maksudnya udah Ngomongin beres hal nih, lain. udah beres Bisa lah. maksudnya. Apa? Udah beres, udah mau beres. Iya. sedih. Iya. Aduh, drama. Harusnya gue gak bilang ini ya. Capek banget. Ya, langsung aja lah ini. Keluarin aja dari sini ya. Tapi kalau misalnya Sorry. dikasih skala nih dari 0 sampai 10, tingkat keseruan kita hari ini berapa? Berapa sih? Sejujur-jujurnya ya. Seyuyur-yuyurnya Yurnya. ya. Aku nggak bisa milih dari 0 sampai 10 karena jujur menurut aku hari ini 100. Aku gak bisa yura begini. Aku nggak bisa Yura. Nggak bisa Yura. Saya gak bisa. Oh, Yura kalau gitu 10 deh, 10. Oke. 100. 100 per 10. 100 per 10. Oh ya, melebihi. Melebihi dong. Karena Zahra udah ngerasain keseruan ya untuk datang ke sini tentang cerita hari ini. Kira-kira ada nggak sih topik untuk next episode-nya kita bahas apa sih? Buat next episode mungkin bahas tentang pasang giri macam diajak nggak boleh. Nggak boleh. Ini ya, Shay. Promoting ya. Roadshow ya, roadshow ya. Mungkin bisa bahas tentang ini sih, kayak kan tadi aku udah bahas nih tentang anak muda yang aktif dan juga kayak berbagai kegiatan. Tapi kadang kita masih lupa nih bahwa di luar sana banyak anak muda juga yang kurang bisa bersosialisasi dengan teman, kurang bisa mencari teman. Kita bisa bahas nih orang-orang yang ekstrovert abis. Buat dibahas gimana sih tips-tips. Ini kan simpel nih ya, kayak tips-tips bisa mencari teman dengan baik dan maintain teman. Karena kadang kita temenan tapi diomongin. Iya, Toxic gitu. Gimana sih cara kita ngebangun pertemanan yang yang baik ya. baik dan lingkup, dan gimana sih cara nemu orang yang tepat untuk jadi teman kita. Nice. Seru ya, kayak seru ya. Ibu Pidi jangan lupa ya, Jangan lupa next dicatat, episode ya. jangan lupa dicatat. Atau kalau mau ngundang aku lagi, Boleh banget. Justru kita kalau ada orang yang rela happy datang ini senang kita mau sekali ya. buka-buka aja ya. Bener. mungkin mau dibuka kalau nggak salah MBTI extrovert aku 95% nih kak. Wah, aku belum terasa sih dari sini ya. Ini aja energi gue udah drop nih kayaknya. Kesedot. Kesedot. Mau pingsan bentar lagi abis ini. Kamera mati langsung pingsan ngejeledak.
Oke, terima kasih teman cerita untuk perbincangan kita hari ini. Semoga cerita-cerita kita bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Yes, bener banget. Teman cerita, jangan lupa untuk support kita terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share di kanal YouTube BMP Production yang ganti jadi Berita Umat. Setiap jam 7 malam hari Rabu. Terima kasih Kang Zahra. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Niko ya? Igno. Kak Igno. Oke, dilupain begitu aja ya, gak apa-apa. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep. We love you. See you. See you.